Selamat datang di video Halo 2050. Untuk kalian yang nggak paham, langsung saja cek video tahun 2000 Halo 2050 yang pertama supaya kalian paham ini videonya untuk apa. Langsung saja kali ini, kalau kalian baca judul tentang uang, duit di tahun 2050, uang bagaimana kabar ya? Kalau kalian tanya di tahun 2020 sekarang, sebentar, saya cerita dulu. 10 tahun sebelum 10 tahun, no, 20 tahun sebelum sekarang, yaitu tahun 2000, itu saya ingat sekali, seumur sekitaran 6 tahun, mau masuk 7 tahun. Itu dulu kalau mau jajan roti bakar, itu di kampung saya di daerah Tobelo, itu kalian punya uang 1000, kalian sudah bisa beli roti 4, untuk roti bakar 4. Kalau es pun sama, jadi 1000 tuh bisa dapat roti bakar 4. Dan kalau kalian beli es yang di kantong plastik begitu, itu kalian dapat 4. Itu tahun 2000. Tapi kalau sekarang di 2020 kalian ke warung, Bu, mau beli roti 4, kalian kasih 1000, itu ibu yang punya warung ambil uang 1000 kemudian tambah. Nggak bisa lah sekarang nggak bisa. Sekarang kayaknya 5000 baru dapat 4 roti kayaknya. 4 roti. Rata-rata yang terakhir kali saya pulang kampung, itu di kampung saya tuh roti 2000 kalau tidak salah, satu berbuah. Kalian bayangkan selama 20 tahun dia naik berapa ribu begitu. Wow. Dan kalau kalian tanya 1000 rupiah kalau sekarang itu di 2020 tuh untuk bayar parkir. Kalian tahu parkir? Kalian ke warung atau apa, parkir itu bayarannya 2000, malahan ada di tempat lain 1000, malahan di tempat lain itu 2000. Kalian bayangkan. Dan kalau 1000 untuk di 2020, kalian tidak bisa beli apa-apa Bang. Rokok sebatang pun kayaknya tidak dapat nih, soalnya saya tidak merokok jadi saya tidak tahu. Kurangnya begini, tidak tahu kalau di 2050 masih ada Aqua enggak. Saya feeling sih tetap masih ada. Air Aqua yang di botol besar itu kalau sekarang itu 5.000 rupiah. 5.000 rupiah untuk air Aqua untuk diminum. Saya tidak tahu, mungkin di 2050 sudah air semakin susah dan maybe Aqua menjadi satu botol 100.000, saya tidak tahu. Tapi kalau di sekarang itu dapat 5.000 untuk botol besar ya. Jadi itulah. Kalau untuk kalian yang tidak tahu uang, tidak tahu di tahun 2020, pecahan yang paling kecil sekarang itu masih ada 500 koin, tapi kalau untuk kertas 1000 masih ada. Kemudian ini uang 2000, ini uang 2000, kemudian yang ada di dompet cuma ada uang 2000 sama 5000. Ini 5000 rupiah. Ya, kemudian ada pecahan untuk 2020 ya. Itu ada pecahan 1000 masih ada, 2000 juga masih ada, 5.000 masih ada, 10.000 juga ada, 20.000 juga ada, 50.000 juga ada, dan yang paling besar itu 100.000. Kemudian di 17 Agustus kemarin tahun 2020 itu pemerintah merilis uang kalau tidak salah 75.000. Wow. Itu sih baru. Dan tidak tahu di 2020 mungkin sudah ada pecahan 200.000, atau saya dengar berita katanya pemerintah mau mengecilkan nominalnya tuh mengecilkan apa ya? Pokoknya nolnya tuh dihilangkan, jadi 1000 jadinya 1 rupiah, kemudian 10.000 jadinya 10 rupiah begitu. Nggak jadi, tapi nilai tukarnya nggak ada yang berubah, cuma angkanya saja yang dikurang. Kemudian sekarang ini perbandingan yang paling bagus itu dengan emas. Kalau kalian tanya emas di sekarang di 2020 itu per gramnya tuh 1 juta rupiah. Saya tidak tahu di tahun 2050 sudah jadi berapa. Tapi itulah, 1 gram 1 juta rupiah. Kayaknya di 2050 jadi setebak bisa jadi 3 juta rupiah. Maybe. Kemudian kalau kalian tanya 1 juta rupiah itu bisa dipakai buat apa? Kalau untuk saya di kos begitu, buat uang makan itu cukup. Untuk makan saja itu cukup, tapi nggak banyak begitu. Dan lebih itu pas-pas lah pokoknya.
untuk 1 juta rupiah. Untuk makan nggak ada kebutuhan lain kayak beli sabun, sikat gigi begitu, pasta gigi nggak ada. Jadi itu khusus untuk makan. 1 juta masih bisa hidup lah 1 bulan. Saya nggak tahu di tahun 2050 mungkin 1 juta itu hanya untuk 1 hari. Wah, saya nggak tahu. Kemudian di tahun sekarang uang apa lagi? Ya di 2050 di 2020 begitu. Oh ya, kalau kalian tanya sekarang kita bertransaksi bagaimana kalau mau belanja. Jadi mulai beberapa tahun terakhir ini tuh kita diperkenalkan dengan pembayaran via aplikasi begitu. Saya nggak tahu sebutannya apa. Saya terlalu bodoh untuk membicarakan hal ini. Tapi ya, mulai 2 tahun terakhir ini, jadi kita sekarang tuh bayar bisa melalui OVO. Jadi kalau kalian belanja, ini cerita dari tahun 2020, kalian belanja, biasanya kan kita bawa uang fisik begini. Misalnya kita mau beli aqua botol 3, sudah bawalah 15.000. Tapi di akhir-akhir ini kalian juga bisa bawa menggunakan dompet online begitu. Jadi uang kalian sudah ditransfer kemudian masuk ke aplikasi berbentuk angka-angka begitu. Kemudian kalian kalau mau bayar tinggal di scan. Sekarang yang paling terkenal itu ada OVO, Dana juga ada. Kemudian yang paling sering saya pakai itu GoPay. Itu pembayaran yang lagi trendy di tahun sekarang ini. Jadi bisa dibilang beberapa persen transaksi itu sudah tidak melibatkan uang secara fisik lagi. Jadi kita tidak bawa uang kertas begini. Jadi tidak ada uang kertas lagi, tinggal pakai aplikasi. Memang itu lebih simpel, tapi lebih rawan juga kalau HP kita hilang. Misalnya uang saya semua, uang makan semua 1 juta di dalam GoPay tiba-tiba hilang. Wah, tapi sama sih uang hilang, yang fisik pun kalau hilang ya. Dan ya itu. Jadi akhir-akhir tahun ini kita diperkenalkan dengan transaksi via aplikasi begitu. Dan bukan cuma pada saat kita belanja makan atau apa-apa. Ada beberapa, misalnya bayar listrik. Saya akhir-akhir ini mulai sudah 4 bulan terakhir bayar listrik menggunakan aplikasi. Aplikasi itu semua ke GoPay. Saya bayar tagihan air, tagihan internet juga bisa, beli pulsa juga bisa. Jadi hampir tidak melibatkan uang secara fisik gitu. Uang kertas begini. Itu di tahun 2020 ya. Pokoknya zaman mulai bergeser. Kalau saya belajar sejarah di tahun sekarang, itu dulu tuh orang-orang mulai bertransaksi menggunakan barter. Jadi saya punya kangkung, kau punya ikan, kita barter. Saya kasih kangkung 1 ikan, kau kasih ikan berapa begitu. Kemudian diganti dengan alat pembayaran yaitu uang, pakai uang kertas begini. Kemudian sekarang transaksinya sudah berkembang lagi. Kita sudah jarang melihat fisiknya uang, tapi semua dikasih dalam bentuk angka-angka di HP begitu. Dan kalau kalian bertanya tebakan saya di tahun 2050, dan untuk kalian yang menonton video ini di tahun 2050, ini saya tebakan ya. Di tahun 2050 nanti kemungkinan kalian bertransaksi itu sudah tidak melibatkan uang dengan fisik kayak begini. Jadi kalian sudah tidak membawa kertas lagi, uang kertas kayak begini. Jadi semua dalam bentuk digital, menggunakan dompet digital. Jadi kalau sekarang di 2020 kan kalian ke ATM ambil uang, masuk kartu cabut uang kertas. Saya tebak di 2050, enggak, ATM juga sudah berevolusi. Kalian ke ATM, scan, uang kalian berpindah ke dompet kalian, HP kalian. Ya, itu tebakan saya. Zaman semakin canggih, maybe saja begitu. Kayaknya di 2050 kalian sudah tidak menggunakan dompet kayak begini. Jadi kalau ada yang pakai dompet kayak begini, waduh, itu old school, itu old style, itu pakai gaya lama. Jadi semua kalian menggunakan dompet online yang ada di HP atau apa mungkin. Dan tebakan saya di 2050, ini prediksi saya, itu transaksi kita jadi kayak begini. Kalau kita berbicara uang, sekarang itu dianggap itu paling berharga. Manusia menyimpan uang itu dengan sangat hati-hati. Kalau dalam jumlah banyak ditaruh di brankas atau apapun, tebakan di tahun 2050 orang-orang akan menyimpan uang dengan sangat-sangat hati-hati. Dan apakah mungkin di 2050 kita bertransaksi? Kalian sudah pernah nonton film ini, In Time? Iya, film itu yang, jadi film itu tuh dia ketika umur 20 itu waktunya muncul di sini di tangan. Jadi umur mereka tuh keluar begitu di sini. Jadi misalnya kau dikasih umur
1 tahun. Berarti kalau besok dia berkurang 1 hari gitu. Kalau kalian mau menambah umur kalian harus kerja. Kemudian bayarannya pakai waktu itu. Kemudian kalian kalau mau belanja bayarannya juga pakai waktu. Misalnya saya mau kamera, ya sudah bayarannya 1 bulan. Berarti kehidupan kalian selama 1 bulan dipotong begitu. Jadi tebakan saya transaksi di masa depan di 2050 mirip-mirip kayak begitu. Jadi dompet kalian ditaruh di badan, kemudian kalian mau belanja. Oh bu, salah semangkanya berapa bu? Oh ya itu tebakan saya sih, pandangan saya tentang uang yang ada di sekarang, kemudian tebakan saya untuk 30 tahun lagi di tahun 2050. Apakah benar? So kita lihat saja nanti. Oke, so that's it untuk video kali ini. Sampai ketemu di dan di video tahun Halo 2050 selanjutnya saya akan bahas tentang sampah yang ada di tahun 2020 dan tebakan saya di tahun 2050 sampahnya udah kayak bagaimana. So itu saja, thank you untuk kalian